menggandeng Gen Z nih. Menurut Betul. kalian tuh bagaimana komunikasi KPU sebagai penyelenggara pemilu saat ini? Aku memposisikan dia sebagai KPU. Aku bakal mungkin bikin kontennya jangan yang terlalu baku gitu. Jadi biar mau lihat jadi kayak ada informasi yang terbarunya gitu. Untuk memilih calon yang akan datang, kalian harus pertama cari untuk 2029 untuk FOMO politik itu nggak apa-apa banget. Hai teman pemilih, kembali lagi di podcast Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Bersama saya Tenri, host podcast episode kali ini. Hari ini kita kedatangan tamu dari mahasiswa Universitas Nasional. Hai guys. Hai. Perkenalan diri dong, namanya dan jurusannya apa di Universitas Nasional. Boleh. Kamu. Nama aku Aya, aku dari Universitas Nasional, jurusan aku Ilmu Komunikasi Konsentrasi Jurnalistik. Halo, nama aku Alia Gusti. Aku jurusan Ilkom juga, konsentrasi jurnalistik semester 6. Wow, jurnalistik sama dong. Aku juga jurnalistik dong. Oh ya. my god. Kalian baru tahu ya? Iya. Aduh, terus gimana kabarnya sekarang dan aktivitasnya apa aja? Alhamdulillah kabarnya baik. Aktivitas akhir-akhir ini kayak biasa magang, terus masih ada kuliah juga seminggu sekali. nyambi. Ya, terus gitu-gitu aja sih, sambil magang sambil kuliah. Kalau kamu? Aku kurang lebih juga sama ya, kita magang terus kuliah ngerjain tugas. Mungkin karena magangnya tuh minggu ini lagi dikasih kerjaan juga, alhamdulillah. Alhamdulillah kayak gak dikasih kerjaan di- aja selama ini. Terus di kuliah juga tugasnya lumayan berat juga, jadi kayak minggu ini agak hektik juga gitu. Sekarang semester berapa sih? Lupa. Enam. Enam ya? Iya, Oh ini, apa? Kuliahnya masih banyak ininya, matkulnya? cuma satu Satu. matkul sih yang gak dikonversi sebenarnya. Cuman Oh. itu nama matkulnya itu kan seminar jurnalistik. Jadi untuk pengantar kita ke skripsi nanti. Skripsi, ya. Biasanya kayak judul gitu kan. Iya. Judul skripsi. Hmm. Pernah menjalaninya. Oh iya kan? Jurusan jurnalistik ini berarti kuliahnya sekarang ngapain nih? Maksudnya ini nggak liput kalau di KPU kan magangnya di KPU sekarang nih. Kalian ekspektasinya tuh dari jurnalistik tuh masuk di KPU magang tuh gimana? Kalau misalnya ekspektasi itu kan sebenarnya kalau aku pribadi ya, aku kan into ke politik nih. Terus kenapa milih KPU itu karena udah pasti bersangkut paut sama politik. Nah aku tuh rencananya kalaupun ke depannya itu pengen jadi jurnalisnya tuh jurnalis politik. Jadi yang emang cukup linear sama yang apa gitu yang aku mau. Kayak konsentrasi aku kan jurnalistik. Terus di KPU udah pasti banyak informasi-informasi tentang politik yang aku tuh bisa belajar gitu. Benar. Jadi ekspektasinya aku bisa banyak tahu tentang politik, terutama tuh tentang pemilihan kayak gitu. Kalau aku. Kalau aku ekspektasi magang di KPU ini kayak kalau aku kebalikan dari Aya, karena aku nggak terlalu into politik, tapi misalkan aku tertarik sama topik tersebut bakal aku gali gitu. Nah kalau ekspektasi di KPU ini kayak mungkin kalau ada acara yang kayak penandatanganan itu liputan gitu. Jadi kamu ekspektasinya jurnalistik banget Iya. ya? Kalau Ayah kan lebih kayak politiknya, pengen Politik belajar banget politik. gitu. Iya. Seru nggak di KPU? Seru. So far seru Banget. Gimana tuh? Boleh diceritain? Banyak hal yang kayak kita tuh awalnya nggak tahu kalau ternyata tuh pemilihan tuh kayak gini. Ternyata KPU itu ada bagian-bagian ininya gitu, dan ternyata jurnalis itu termasuk ke humasnya. Nah itu tuh kita baru tahu, dan KPU tuh kasih tahu kita tuh itu. Jadi banyak banget pelajaran-pelajaran. Terus kita juga kan di perpustakaan itu ternyata banyak banget kayak dokumen-dokumen kayak tentang, dan dokumennya dokumentasi itu kepemiluan ya. benar, Iya. dan di seluruh daerah gitu di Indonesia tuh ada semua. Jadi kalian nggak usah datang ke daerahnya, udah bisa Iya baca. benar-benar. Benar. Terus biasanya juga di buku ada fotonya gitu kan. Jadi Terus bisa ngebayangin waktu itu pemilihan di daerah
daerah ini kayak gini ya. Iya benar. Terus habis itu kayak di perpus juga ada beberapa buku jurnalis gitu, buku-buku jurnalistik yang berkaitan juga sama pemilu gitu. Jadi aku juga sempet baca beberapa kali, kayak dari Sampul Bangka kan suka ada tulisannya gitu. Nah biasa aku pernah baca beberapa buku. Terus sekarang gimana? Tertarik ke politik? Tetap masih mikir. Karena Kalau nanti kan harus- biasanya kalau orang jurnalistik ya pengennya nanti kalau udah lulus pasti mau jadi jurnalis dulu. Iya. Kalau kalian gimana? Kalau aku sih iya sih emang ada into ke jurnalistik karena dari pribadi, karena kakakku. Terus habis itu memang cita-cita jadi jurnalis gitu, karena emang suka aja nulis berita, emang suka aja ikut kakakku liputan gitu. Kalau Aya? Kalau aku dibilang pengen jadi jurnalis juga, maksudnya bukan yang kayak pengen banget, cuman kan karena emang jurusan aku komunikasi jurnalistik, ya udah pasti setelah lulus linear lah ya kerjaannya jadi jurnalis. Cuman kalau misalnya keinginannya itu sejujurnya pengen lanjut S2 dulu. Nah S2-nya itu aku pengen masuk itu ilmu politik. Ya Allah. Pantesan mau magang di KPU. Politik tetap. Oh nggak mau ini dulu jadi jurnalis liputan kegiatan KPU nanti. Justru kayak pengen setelah tahu di KPU itu kayak gimana sistem kayak jurnalistiknya, itu jadi pengen gitu jadi jurnalis politik, meskipun pasti resikonya banyak. Nah, ya kan Iya. di KPU kan ada yang jurnalistiknya juga kan. Misalnya kalau di kita tuh bagian humasnya ada ya humasnya, tapi kita meliput kegiatan KPU sama kegiatan pimpinan, dan itu sebagai jembatan juga ke masyarakat, kita informasikan Iya. dalam bentuk berita, ada di website KPU. Nah, kalian gimana nih udah melihat website KPU, medsos KPU? Menurut kalian gimana cara kita menyampaikan pesan itu ke generasi kalian ya? Karena kan kalian yang baca kan. Menurut kalian gimana? Kalau misalnya menurut aku udah cukup bagus, karena banyak aku kan sempat lihat web KPU lain juga, mungkin mereka itu yang kurang mungkin kurang bisa menyampaikan melalui gambar berita kepada masyarakat. Tapi kalau misalnya dari KPU RI sendiri itu aku ngerasanya tersampaikan dengan baik gitu. Meskipun memang belum sesempurna itu, ya namanya juga masih berproses kan semua hal. Tapi kelihatannya mungkin bagi orang awam pun masih bisa, oh ini informasinya dan ini tuh beritanya, kegiatannya itu ini cuma dari sebuah foto berita gitu. Sudah cukup jelas meskipun hanya sebuah foto, itu menurut aku. Iya kan ada captionnya tuh. Iya. Di website juga berita loh. Iya. Karya jurnalistik. Kalau kamu gimana? Kalau menurut aku buat sebuah berita yang aku lihat di di Instagram KPU RI itu menurut aku udah cukup efisien sih, kayak nggak bertele-tele, terus kayak langsung ke intinya gitu kan. Biasanya kan kalau di yang lain, berita yang lain tuh kayak bertele-tele harus kita baca dulu gitu kan. Nah baru inti di beritanya tuh baru ketemu di akhir-akhir atau baru di tengah gitu. Kalau di KPU sih menurut aku udah cukup bagus. Iya, mantep berarti ya. Mantap. Mantap. Makanya kalian mau magang di sini. Kalian kemarin nyoblos gak pas pemilu sama pilkada? Nyoblos. Gimana? Kalian sempat ngecek gak webnya KPU atau IG-nya KPU, cara menyampaikan atau informasi yang diliput media tentang KPU gitu, yang misalnya ada konvers pimpinan KPU, kalian baca-baca nggak beritanya atau ikut soal pas pengalaman pemilu sama pilkada ya? Kalau pengalaman pas pemilu yang presiden mungkin ya, yang Februari kemarin itu, aku lihatnya tuh karena aku kan tipe yang aku cari tahu latar belakang pasangan calon kan. Nah, beberapa kali tuh sempet ada rekomendasinya tuh dari akunnya KPU gitu loh. Kayak akun KPU itu ngasih tahu kalau misalnya kita tuh milih tuh kayak rekomendasi gitu loh. Nah itu paling kayak gitu doang. Dan tapi mungkin karena aku belum terlalu paham, ternyata di KPU itu kita bisa mencari semua informasi. Jadinya ya udah aku kayak ya udah lewat aja gitu. Aku cuma baca sekilas aja gitu. Selebihnya aku carinya tuh justru di Twitter yang emang bukan dari akun-akun resmi, tapi itu dari ya udah orang-orang aja. Orang-orang yang share informasi. Iya gitu kalau aku. Kalau aku kurang lebih sama kayak Aya ya, karena lebih aktifnya tuh di media sosial justru. Tapi kalau untuk di web KPU-nya memang
terkadang kayak untuk mau nyari ini langsung di web resminya KPU gitu. Oh, berarti biar- kalian udah langsung ke ini ya, yang terpercayanya. Betul. Yang langsung kayak misalnya nyari tentang info partai politik, udah langsung ke KPU. KPU-nya aja, udah yang nyambungnya aja relate. Jadi menurut kalian komunikasinya KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu nih gimana nih? Udah bagus kah atau harus ada yang ditingkatkan? Tapi sebelum jawab itu nanti kita lanjut lagi ya. Kita break dulu. Kita akan masih ngobrol lagi lebih banyak dengan mahasiswa Universitas Nasional. Hai teman pemilih, kembali lagi di podcast Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Kita masih bersama mahasiswi dari Universitas Nasional, ngelanjutin obrolan tadi ya soal gimana sih KPU dengan caranya dia untuk menggandeng Gen Z nih. Menurut Betul. kalian tuh bagaimana komunikasi KPU sebagai penyelenggara pemilu saat ini? Kalau buat aku sih komunikasi KPU buat saat ini udah bagus ya. Mungkin kalau untuk merangkul Gen Z kan karena Gen Z sekarang tuh apa-apa medsos, apa-apa di sosial media gitu kan. Mungkin bikin kontennya jangan yang terlalu baku gitu. Jadi biar Lebih cair lebih dekat gitu. Jadi kayak soft sellingnya lebih kerasa Ya, gitu. kalau kaku banget kan kayak kelihatan banget Iya, nih. terlalu memarketing gitu. Kalau Ayah gimana? Kalau misalnya aku tuh aku memposisikan aku sebagai misalnya KPU gitu ya. Aku memposisikan dia sebagai KPU. Aku bakal meriset dulu, misalnya aku tuh mau upload kontennya tuh di Instagram. Aku lihat kira-kira target aku di Instagram ini tuh maunya tuh yang seperti apa. Yang biasanya mereka tonton sampai kurang lebih 10 detik atau 15 detik itu seperti apa. Terus kalau misalnya aku mau uploadnya di TikTok, aku lihat lagi kira-kira yang di TikTok itu audiens aku tuh sukanya yang kayak gimana. Jadi aku lebih ke meriset pasar. Aku meriset pasar dulu seperti apa mereka maunya. Habis itu baru produksi konten, dan konten yang dibikin itu yang tadi Gusti bilang kayak gitu. Jadi sesuaiin pasar di setiap medsosnya Betul, kan. Misalnya karena- kayak kan biasanya kalau ada insight-nya gitu kan ada berapa menit dia nonton nih, Iya. misalnya reels-nya. Nah, kita bisa tahu nih mereka sukanya nontonnya berapa detik, berapa menit. Disesuaikan ya. Iya, karena kan beda-beda kan di setiap sosial media. Meskipun mungkin satu orang yang sama nih, tapi mereka merasanya di TikTok tuh enakan tuh konten yang kayak gini. Iya. Di Twitter Lebih tuh yang kayak ini ya, gini. lebih kayak joget-joget. Ya nggak sih? Iya. Kayak hampir semuanya marketingnya kayak gitu. Tapi Karena- kan kalau kita kan sebagai lembaga penyelenggara pemilu ya, namanya juga berdasarkan undang-undang. Jadi kita Iya. kadang kita bikin konten tuh ya nggak terlalu soft selling. Iya. Karena kan kita ada di ranah undang-undang nih, Iya. harus menjaga martabat ya. Iya. Komisi Pemilihan Umumnya. Betul, Nah, betul. menurut kalian gimana? Ada trik lain nggak? Kalau misalnya trik lain selain soft selling itu mungkin mau dibilang lebih aktif, tapi selama ini tuh yang kita pantau ya, anak-anak magang pantau itu sudah cukup aktif di Instagram, di Alhamdulillah, Twitter, terima di TikTok gitu. Jadi kalau misalnya dibilang mau lebih aktif, tapi kalian tuh udah jauh lebih aktif dan udah bagus banget gitu. menurut Dengan aku. podcast ini juga kan Iya. zaman banget. Jadi kayak aduh bingung nih mau apa lagi ya, soalnya udah bagus banget lagi. Terima kasih Kak Sanjung. Ya Allah. Berarti menurut kalian dari segala media nih, yang paling kalian konsumsi apa nih? Paling dari semua media sosial yang ada. Jadi biar buat jadi insight KPU juga kan. Kalau misalnya medianya itu udah pasti sosial media, tapi kalau misalnya untuk jenis platformnya itu untuk aku sendiri itu X, Twitter. Twitter ya. Iya. Dibanding Instagram ya. Oh, berarti kalian lebih suka baca ya? Iya. Soalnya kalau Twitter kan Twitter X ya. X. Kan udah ganti. Iya. Kalau X kan lebih kayak thread Iya. gitu. Iya. Terus dia panjang Betul. bacaannya. Tapi ternyata faktanya itu Gen Z itu lebih suka baca informasi itu dari X sebenarnya daripada dari Instagram yang berbentuk video. Dan biasanya yang berbentuk video itu disukainya tuh sama yang emang 30 tahun atau 40 Sudah tahun ke berumur. atas gitu, karena mungkin lebih mudah dicerna, lebih gampang dipahami. Cuma nonton doang gitu Iya. kan. Iya sih, benar-benar. Apalagi nanti bonus demografinya tuh di generasi kalian ya nanti. 4 tahun ke depan kan ada pemilihan dan pemilihan lagi kan, pemilu sama pilkada tuh. Gimana menurut kalian Apa nanti tuh? ke depannya untuk
gandeng kalian lebih dekat nih, kita harus gimana sih? Apalagi daerah ya. Kalian udah lihat daerah bukan sih? Media-media sosialnya daerah, gak hanya KPU RI doang ya. Maksudnya KPU daerahnya. Menurut kalian udah cukup aktif atau gimana? Kalau aku sih belum terlalu melihat yang KPU daerahnya ya. Mungkin ada beberapa KPU daerah yang aktif banget, malah ya ada yang beberapa kayak nanti aktif, nanti nggak aktif, nanti kayak dia ngepost cuma beberapa informasi, nanti nggak aktif lagi gitu. Menurutku sih paling untuk yang di daerah, misalkan insight-nya agak turun, diaktifin aja gitu kan, kayak buat konten terus iya lah ya. kayak yang menonton dikit, yang nonton banyak, Yang itu penting produktif. buat aja dulu. Iya gitu. Jadi kan kayak orang mau lihat, jadi kayak ada informasi yang terbarunya gitu. Oke. Kalau Aya, menurut Aya? Kalau misalnya aku sebenarnya kurang lebih sama kayak Gusti. Cuman itu loh, menurut aku KPU daerah itu sedikit lebih lambat penyebaran informasinya dibandingin KPU pusat. Sedangkan kan gimana caranya informasi yang diberikan itu kan harus merata kan, termasuk ke daerah-daerah. Yang aku misalnya harapkan gitu ke depannya untuk sampai ke pemilu 2029 itu KPU daerah itu semakin aktif kayak KPU RI kayak gitu. Amin ya Allah. Kayak di websitenya itu ada apa ya, banyak informasi-informasi yang bisa kita temuin. Jadinya orang tuh nggak kayak nggak bakal di apa ya, kalau bahasa ininya nggak bakal dibales lah gitu kalau misalnya ke KPU ini mah gitu. Akhirnya mereka ngurusin untuk ke KPU pusat, padahal kan mungkin lebih daerahnya efektif, udah ada. lebih di daerah aja gitu. Harus lebih aktif lagi sih yang di daerah untuk menyebarkan informasi gitu. Terima kasih guys saran-sarannya. Kita sangat membutuhkan itu loh dari kalian, karena kan kita mencoba untuk mendekatkan diri pada kalian generasi Z yang udah bonus demografinya tuh udah gede banget. Kalau pesan untuk teman pemilih nih, terakhir nih. Aduh, apa ya? Iya. Pesan-pesan ya udah kayak pesan-pesan terakhir ya. Untuk teman pemilih yang mau memilih di tahun selanjutnya 2029 ya, 2029, kalian untuk memilih calon yang akan datang, kalian harus pertama cari background si calon tersebut. Terus yang kedua, kalian harus cari tata cara pemilihannya langsung di web KPU. Betul, di Instagram juga Langsung kita di Instagram, ada Instagram, TikTok. Pasti kita buat, tenang guys. Terus habis itu jangan salah pilih yang jelas. Itu aja. Betul. Aya gimana? Kalau misalnya aku untuk pemilihan 2029 gak jauh beda sih sebenarnya sama Gusti. Cuman lebih ke mau nambahin untuk 2029 untuk FOMO politik itu nggak apa-apa banget, karena semakin kita into ke politik, semakin kita FOMO politik apalagi menuju pemilihan, itu akan semakin naik pemberitaan tentang masing-masing calon meskipun kita nggak cari kayak gitu. Betul. Jadi kayak nggak apa-apa FOMO aja gitu. Terus udah pasti kita cari backgroundnya, nggak cuma dari background mungkin keluarga, pendidikan, tapi juga track record dari si calonnya, nggak cuma si calon presiden tapi juga wakilnya gitu, semuanya pokoknya semua yang mencalonkan. Betul. Terus visi misinya, apakah visi misinya itu relevan sama Indonesia atau enggak. Kalau misalnya sekiranya agak kurang relevan, kan mereka suka ada kayak ada debat-debatnya kayak gitu kan. Nah itu ditonton debat-debatnya Bener. gitu. Itu kan udah kerja sama media-media loh. Iya, betul banget. Betul, FOMO tuh emang harus semua FOMO sih, Iya, jangan hanya kayak bener. FOMO nongkrong ke tempat-tempat baru di Jakarta, tapi harus FOMO politik juga Betul. sih. Biar kita aware tuh kayak pemimpin selanjutnya tuh kayak gimana dari sekarang malah. Boleh, dari sekarang. boleh. Dari sekarang. Nggak hanya buat nanti 2029 ya. Dari sekarang kita udah lihat nih, pemimpin-pemimpin yang sekarang gimana, kan bisa jadi mereka nanti mencalonkan lagi. Iya, Jadi bener-bener. dari sekarang udah tahu nih kayak, yang bagus nih mana aja. Oke, terima kasih loh Aya dan Gusti telah mampir di podcast Komisi Pemilihan Umum. Semoga sukses selalu. Nanti lanjut politik ya. Amin. Ditunggu nanti ini karya-karya politiknya buat negara kita Indonesia tercinta. Jadi takut. Selamat ya guys. Nanti kalau udah magang nanti balik lagi KPU.
Terima kasih Oke. juga. Terima kasih juga Mbak. Teman pemilih, terima kasih sudah mengikuti obrolan kita di podcast Komisi Pemilihan Umum. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di podcast Komisi Pemilihan Umum terdepan berbicara kepemiluan. Bye-bye.